Kondisi perusahaan Aditya yang hampir bangkrut akhirnya menimbulkan gejolak besar di kalangan karyawan. Mereka sudah berbulan-bulan tidak menerima gaji, sementara kebutuhan hidup terus mendesak. Kesabaran para karyawan habis, dan puncaknya mereka mendatangi kantor perusahaan untuk menuntut hak mereka. Saat itu Aditya tidak bisa hadir karena sedang terbaring lemah di rumah sakit. Kenzo yang masih muda dipaksa menghadapi situasi genting itu sendirian. Tekanan besar datang dari puluhan karyawan yang marah. Kata-kata kasar, teriakan, hingga ancaman fisik mulai diarahkan kepadanya. Kenzo mencoba menjelaskan keadaan, tetapi amarah karyawan tidak bisa terbendung. Di tengah suasana panas itu, Mutiara muncul. Ia sebenarnya sedang berusaha mencari informasi terkait pekerjaan baru, namun begitu mendengar kabar bahwa perusahaan Aditya dikepung karyawan, ia segera datang. Melihat Kenzo yang hampir kehilangan kendali situasi, Mutiara langsung maju ke tengah kerumunan. Dengan sikap tenang namun tegas, Mutiara berusaha menenangkan para karyawan. Ia meminta mereka memberi kesempatan untuk Kenzo menjelaskan dan menegaskan bahwa kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah. Kehadiran Mutiara memberi warna berbeda. Suara lembutnya mampu meredakan sebagian emosi, meski tetap banyak yang kecewa. Mutiara lalu berusaha membagi perhatian, menenangkan karyawan sambil memberi dukungan moral kepada Kenzo yang hampir putus asa. Ia menyarankan agar Kenzo membuat kesepakatan sementara dengan para karyawan, misalnya pembayaran dicicil atau diberikan bantuan darurat untuk meringankan beban mereka. Usul itu membuat sebagian besar karyawan mulai mau mendengar. Meski situasi belum sepenuhnya selesai, berkat keberanian Mutiara, amukan massa bisa reda dan tidak berakhir ricuh. Kenzo akhirnya bisa bernapas lega, sadar bahwa tanpa kehadiran Mutiara mungkin ia sudah menjadi korban amarah para pekerja. Peristiwa ini membuat hubungan Kenzo dan Mutiara semakin erat. Kenzo mulai melihat Mutiara bukan hanya sebagai sosok yang lemah lembut, tetapi juga kuat, berani, dan mampu berdiri di saat krisis. Sementara Mutiara merasa bahwa dirinya kini benar-benar terlibat dalam beban keluarga Aditya, meski belum sepenuhnya mengetahui jati dirinya. Setelah kejadian kericuhan di kantor perusahaan yang berhasil diredam, Mutiara sadar bahwa masalah sebenarnya belum selesai. Para karyawan memang sudah tenang sementara, tetapi kebutuhan gaji mereka tetap mendesak dan perusahaan berada di titik kritis. Kenzo hampir tidak punya jalan keluar, apalagi Aditya masih terbaring sakit di rumah sakit dan tidak bisa memimpin langsung. Mutiara yang kini merasa semakin terikat dengan keluarga itu tidak tinggal diam. Ia melihat Kenzo berjuang sendirian, menanggung beban besar di usia muda. Dengan tekad yang kuat, Mutiara memutuskan untuk membantu Kenzo mencari investor baru. Awalnya, Kenzo ragu menerima bantuan Mutiara. Ia tidak ingin membebani gadis itu yang statusnya bahkan hanya pekerja sederhana. Namun Mutiara tetap bersikeras. Baginya, ini bukan soal siapa yang lebih berhak, melainkan soal kepedulian. Ia tahu Kenzo bisa hancur jika terus sendirian. Mutiara lalu memanfaatkan jaringan kecil yang ia kenal. Tetangga lama di kampung hingga orang-orang yang pernah berutang budi kepadanya. Ia menyebarkan kabar bahwa perusahaan Aditya butuh suntikan dana dan menawarkan peluang investasi. Perjalanan itu tentu tidak mudah, beberapa orang menolak, ada pula yang mencurigai motifnya. Namun tekad Mutiara tidak surut. Ia terus mencari dan bahkan mengajak Kenzo untuk mendatangi beberapa pengusaha yang dikenal sebagai sahabat lama Aditya. Di momen-momen itulah kedekatan emosional antara Kenzo dan Mutiara semakin terasa. Mereka belajar saling melengkapi.
Kenzo dengan kemampuan bisnisnya yang masih muda, dan Mutiara dengan ketulusan serta kecerdikannya meyakinkan orang. Seiring waktu, perjuangan Kenzo dan Mutiara mencari investor untuk menyelamatkan perusahaan membuat keduanya semakin sering bersama. Dari pertemuan dengan para pengusaha, kunjungan ke kantor, hingga sekadar berbincang soal strategi, mereka tampil sebagai satu tim yang solid. Di hadapan orang-orang, Kenzo mulai spontan memperkenalkan Mutiara, bukan hanya sebagai rekan, tetapi sebagai kekasihnya. Awalnya Mutiara merasa canggung dengan sikap Kenzo. Ia tahu hubungan itu sebenarnya belum resmi. Namun cara Kenzo menempatkannya justru memberi perlindungan. Setiap kali ada yang mencoba meremehkan Mutiara, Kenzo cepat menegaskan bahwa ia adalah seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Perlahan Mutiara pun terbiasa, dan meski hanya pura-pura, hatinya diam-diam mulai tersentuh. Kabar kedekatan itu sampai ke telinga Sandra. Ia merasa posisinya terancam. Sandra sudah sejak lama menaruh hati pada Kenzo, dan kini ia harus melihat Mutiara yang justru semakin dekat dengan pria yang ia incar. Rasa cemburu yang membakar membuat Sandra kalap. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang gadis sederhana seperti Mutiara mendapat tempat istimewa di hati Kenzo. Dari situlah Sandra mulai menyusun rencana-rencana baru untuk memisahkan mereka. Ketika melihat keluarganya hancur akibat masa lalu yang ia buka. Setelah mendengar pengakuan Aditya, Mutiara merasa hidupnya semakin penuh tanda tanya. Selama ini ia hanya tahu Widuri sebagai sosok yang membesarkannya dengan penuh kasih, tanpa pernah benar-benar menjelaskan asal-usul dirinya. Fakta bahwa Widuri ternyata pernah menikah dengan Aditya membuat hatinya gelisah. Langkah pertama yang Mutiara ambil adalah menyusun kembali ingatannya tentang masa kecil bersama Widuri. Ia mulai mengingat benda-benda berharga yang diwariskan kepadanya, kalung kerang, foto lama, dan beberapa catatan kecil milik Widuri. Mutiara mulai merasa bahwa semua itu mungkin bukan sekadar kenang-kenangan, melainkan petunjuk yang bisa membawanya pada jawaban siapa dirinya sebenarnya. Rasa penasaran itu mendorongnya untuk mencari orang-orang yang pernah dekat dengan Widuri. Mutiara mendatangi tetangga lama di kampung tempat ia dibesarkan.